Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Riopreneur Official, teman-teman sekalian. Dan kali ini saya akan bicara masalah Vito, perkembangan terbaru ya. Dan hari ini tepatnya pada tanggal 2 September ya 2021, mainten sudah buka lagi. Maintennya udah ya, akun aplikasi Vito ADS-nya dibuka lagi gitulah kuncinya. Ada beberapa catatan yang saya dapatkan ya, dan sebelum itu ada baiknya teman-teman untuk subscribe channel, like, comment, and share kepada seluruh teman kita yang ada di luar sana. Pertama, sebenarnya dari kemarin itu ada beberapa video yang sudah saya coba untuk buat ya, dan memang mungkin kendala jaringan jadi agak susah di-upload. Dan sementara saya mengupload video, ternyata ada informasi terbaru. Jadi video-video yang kemarin saya buat itu konten ya, saya hapus saja tuh. Jadi inilah yang realitas. Dan bagaimana rasanya perdana klik iklan setelah mainten. Jadi gitu ya. Ya, pertama catatan saya tentunya ada sedikit kritik, ada sedikit masukan juga. Ya tentunya kita pengennya yang terbaik lah untuk Vito ini. Tidak hanya memberikan hanya sekedar angin segar, setelah itu angin ribut lagi begitu kan. Ya kita tidak mau sesama member Vito sekarang itu luar biasa, saling ejek, saling ini tebar itu, hajar sini hajar sana. Itu kan saudara sebangsa setanah air kita juga. Jadi gara-gara Vito ya, gara-gara bahas ini, jadi ya bukan hanya bahas ini sih sebenarnya, banyak juga bisnis yang lain. Tapi ya gara-gara hanya seperti ini ya, anak bangsa jadi terpecah belah begitu. Itu yang sebenarnya saya tidak inginkan. Di komentar saya juga di bawah ya, ada saya temukan komentar, tapi akhir-akhir ini komentarnya bagus semua ya. Yang dulu yang pernah menghujat saya kan, fisik saya bahkan saya juga tak kenal. Jadi alhamdulillah akhir-akhir ini juga berkurang. Mungkin mereka nonton video saya, mungkin mereka mulai mengerti bagaimana jalan pikiran saya. Jadi begitu kawan. Nah, catatan pertama yang saya dapatkan setelah saya mengikut aplikasi Vito ADS pada hari pertama ini ya. Satu, pertama saldo kita sebelum kita aplikasinya maintain ya, saldonya itu direset. Saya tidak paham, tidak tahu alasannya bagaimana itu saldonya direset. Saya rasa semuanya, hampir semua ya, itu direset dan tidak ada penjelasan juga. Dan saya kemarin memang di konten kemarin itu saya dapat beberapa informasi yang memang sudah mau buka lagi karena ini. Tapi setelah hari ini ya, saya khusus bahwa yang sudah saya dapatkan setelah saya nonton perdana kali ini. Nah, itu yang pertama. Kedua, saldo itu tereset. Sebenarnya saldo itu, kritik saya sebenarnya saldo itu nggak perlu direset sebenarnya. Kenapa? Itu sudah menjadi hak kita. Kita kan dibayar untuk mengklik iklan. Ternyata maintain dan itu dihapus lagi ya, itu sebenarnya agak sedikit mengecewakan juga sebenarnya ya. Tapi walau misalnya saya tidak mengerti apapun yang terjadi, tetapi itu adalah hak. Nah, ya kan? Itu adalah hak member. Dan sebenarnya nggak perlu diambil. Karena apa? Karena joinnya juga udah 350.000. Kalau saya pribadi juga udah keluar 1 juta begitu ya. Hanya ingin merasakan klik iklannya itu bagaimana. Begitu ya. Ya walau alam ada yang langsung bergabung dengan saya ya kan. Ya itu saya rasa bonus aja tuh kan. Jadi kayak gitu. Tetapi dengan bergabungnya mitra dengan saya ya, bertambahlah teman di nomor WA saya. Bahkan mereka yang sudah bergabung di Vito pun ada yang mau mengetes nomor WA saya ya.
Nomor WA saya itu yang ada di video kemarin-kemarinnya itu ada di komentar. Dan sampai hari ini pun saya dengan teman-teman yang udah bergabung di Line udah berteman gitu, walaupun kita cross line ya kan, tapi nggak apa-apa, dari silaturahmi aja kan. Jadi gitu. Itu catatan pertama saya. Kenapa saldo itu direset, dan sebenarnya itu direset karena itu kan hak, sudah menjadi hak ya. Kenapa itu direset gitu? Kalau iklannya dibatasi, saya masih rasa masih masuk akal. Kenapa? Ya itu hak dari perusahaan karena sedang berproses. Lain cerita kalau aplikasi ADS-nya ini udah bertahun-tahun tapi tetap 5, tetap 6, tetap 10 aja gitu ya. Itu lain cerita. Ini yang sudah di hasil klik iklan kemarin, artinya ya direset itu kan ada kuota, ada paket data kita juga di situ ya kan. Kita menonton iklan itu kan pakai paket data, nggak ada paket juga nggak bisa nonton. Itu realitasnya kan. Jadi seperti itu kawan. Dan kedua yang saya temukan di situ, dari segi iklannya nggak ada yang berbeda. Saya pikir setelah maintain itu akan banyak pilihan-pilihan iklan ya begitu ya. Akan banyak iklan, orang yang beriklan. Itu bayangan saya sebenarnya. Ternyata ya kurang lebih sama, sekitar 11 atau 12 iklan aja tuh. Ya tetap iklan mobil, iklan Sony, dan iklan sepak bola, apalagi tuh di bawahnya itu kan iklan kamera segala macam. Ya itu, ya kan. Jadi ya saya rasa mungkin barangkali saya tidak terlalu mempermasalahkan iklannya, tetapi ya memang dari segi tampilan, dari segi isi iklan itu ya tidak jauh berbeda dari sebelum maintain. Karena maintainnya itu dengan alasan perbaikan sistem. Seharusnya kalau setelah perbaikan sistem hal semacam ini ya tetap agak sedikit membaik lah daripada yang kemarin. Jadi begitu. Jadi kedua, hari ini saya pribadi mendapatkan 30.000 rupiah ya setelah klik tadi itu. Nanti saya akan tampilkan ya, setelah video ini saya akan upload video aktivitas saya menonton iklan. Nanti setelah video ini saya upload juga. Jadi setelah saya melihat harga dari setiap per kliknya itu mayoritas 1.500. Jadi kalau sehari itu hanya sekitar 20 klik, ya sekitar dapat 30.000 ya. Tapi saya berharap besok tidak lagi tidak lagi 5 kayak kemarin. 5 iklan ya kan. Nanti setelah 5 iklan maintain lagi, setelah nanti habis maintain nanti direset lagi. Ya itu kan sama aja kucing-kucingan sebenarnya. Tapi saya tidak berharap begitu ya. Dan saya berharap ya saldo yang kemarin itu ditambahkan ke akun kita karena itu hak kita. Jangan nanti takutnya ada orang yang beranggapan bahwa Vito mengambil hak membernya begitu ya. Jadi seharusnya ya saya cukup lumayan kecewa karena bagi saya 37.000 rupiah itu bermanfaat kalau kita belikan ke Masako, micin segala macam untuk bawang, cabai, gula, kopi di rumah ya kan. Itu realistisnya. Saya tidak menafikan 30.000 udah kalut kok. Ya bagi orang tertentu 37.000 itu penting. Banyak bahkan orang di daerah kota sana mencari 30.000, 70.000 itu. Orang bisa mulung bekas-bekas plastik itu penghasilan 1 hari loh. Jangan diremehkan loh. Kalian belum ketemu aja tuh dengan orang yang mulung berapa penghasilan mereka. Jadi saya betul-betul menghargai uang itu. Jadi seperti itu ya. Jadi saya merasa wah ini hak saya kenapa diambil begitu ya. Tapi ya sudahlah ibaratnya ya saya sedekahkan aja lah kalaupun itu bukan rezeki saya gitu kan. Tapi intinya ya agak sedikit tidak terpuaskan lah ya itulah. Dan setelah tampilannya saya tetap dapat 30.000, saya berharap besok harinya setelah dapat mudah-mudahan dapat makin banyak. Bahkan ada teman saya dari Surabaya ya, dia mendapatkan hanya 18.000 rupiah.
ya. Jadi itu saya tidak paham. Jadi ada sekitar 10 klik iklan atau 11 ya. Jadi seperti itulah. Karena mayoritas 1.500, tidak ada yang 5.000 gitu, nggak ada. Jadi saya hanya melihat 2.500, itu 2.500 paling 1 kali atau 2 kali lah. Karena saya begitu melihat, saya satu persatu tuh klik, setelah saya klik satu persatunya, ternyata 1.500, 2 kali klik 3.000, artinya kan satu klik kan 1.500. Ya, karena memang dijanjikan antara 1.500 sampai dengan 5.000 ya. Jadi saya belum pernah dapat yang 5.000, belum pernah dapat yang 4.000, belum pernah. Dari yang sebelum maintain sampai sudah maintain. Tapi saya tidak tahu, itu ya hak yang perusahaan saja. Yang penting orang beklik itu dibayar dan bisa dicairkan. Sampai saat ini kan belum bisa dicairkan. Mayoritas belum ada yang bisa mencairkan dari hasil nonton klik iklan ADS itu. Nah, yang terakhir ya, setelah apa yang saya lihat di situ, memang menu-menu di dalam itu belum ada yang bisa untuk kita klik kayak mengubah data profil dan lain sebagainya, itu belum bisa diubah. Seharusnya setelah maintain itu ya, semua hal yang seperti itu ya harusnya udah diubah. Jadi kalau saya lihat tampilannya hanya mungkin sekedar aplikasi kemarin itu hanya ditutup. Saya nggak tahu apa permasalahannya ya kan. Hari ini dibuka lagi ya dengan alasan ini dan itu. Oke, saya pikir mudah-mudahan ya. Tapi begini ya, sebelum saya tutup, tapi begini ya. Saya dengar nanti setelah dibuka, nanti kalau kapasitasnya udah penuh, nanti akan ada maintenance setelah continue maintain gitu. Ada banyak maintain ke depannya. Tapi nanti katanya maintain itu akan diberi jadwal dari tanggal sekian ke tanggal sekian. Begitulah kira-kira sambil dengan berjalannya waktu berjalannya waktu perbaikan dari web ini ya. Jadi seperti itulah kurang lebih. Tapi saya pikir jangan sampai, ini kalau bisa ya, jangan sampai, kan minimal penarikan aplikasi ADS itu kan 100.000 minimal penarikan. Jangan sampai nanti udah dapat 50.000, 60.000 maintain. Jadi percuma aja tuh. Tentunya member merasa bahwa aplikasi ini akan bangkit lagi, orang tuh akan cari member lagi. Ya kan? Orang akan cari member lagi, dan orang member baru gabung setelah syaratnya tercukupi, karena kita harus mencari member lagi ya kan. Kalau dia join satu ID ya, nanti setelah itu maintain lagi kan. Jadi ya ini samanya saya bilang tadi, itu kucing-kucingan. Saya berharap tidak demikian ya. Jangan sampai terframing di pikiran member bahwa setelah dengan alasan kapasitasnya penuh, nanti maintain lagi, nanti jangan sampai terjadi hal yang kayak gini lagi. Saldo yang kemarin itu tereset lagi gitu, itu sama aja bohong kan. Jadi seperti itu catatan saya buat manajemen. Ya, semoga video ini didengar ya kan oleh seluruhnya. Saya tidak menghujat, saya tidak menjelekkan apapun. Saya memberi saran, jangan sampai hal yang kemarin itu terjadi, dan jangan sampai pelayanannya juga kurang memuaskan. Jadi seperti itu ya. Karena bergabung kita di sini itu bayar, bukan gratis. Kalau VTube wajar kalau kita mau kalau VTube kita kita mau protes ke VTube. Kalau orang manajemen VTube-nya marah-marah ke kita, wajar. Kenapa? VTube itu bisa gratis. Kalau ini kan nggak bisa gratis. Jadi kalau kita gratis nggak boleh, ada haknya dari orang manajemen itu, apalagi dari kalangan top leader, dari kalangan founder segala macam, mau marah-marah ke mitra, itu nggak boleh. Ya, saran saya nggak boleh. Kalau mereka malah laporin aja kan, selesai tuh. Saya juga sebenarnya agak emosi juga melihat dari petinggi-petinggi itu sedikit-sedikit mau emosi, sedikit mau emosi. Nggak boleh begitu sebenarnya. Ya, saya mengerti dan saya paham bahwa sebenarnya yang diurus ini kan ratusan ribu member ya kan. Saya paham, tetapi sebagai pebisnis kita harus sabar. Jangan mudah untuk menjatuhkan, melemahkan semangat dan lain sebagainya ya. Jangan cepat marah begitu ya. Nanti kalau ya udah ambil aja, apalagi sampai kita membalikan uang dari segala member. Itu kan kita mengikuti di sini, kita berharap kita sukses di sini. Kalau sampai itu terjadi semua ya, itu sangat mengecewakan sekali. Jadi wajar
muncul hater-hater baru dari mantan-mantan member Vito. Itu catatan pentingnya. Saya rasa video ini bisa untuk menjadi bahan masukan karena saya tidak berada di grup Telegram. Kalau mungkin saya berada di situ, saya bisa memberikan masukan yang lebih intens lagi daripada ini. Oke, saya pikir itu dulu video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Mudahan video ini didengar oleh semuanya. Dan saya mengucapkan selamat lagi kepada aplikasi ADS sudah launching. Dan teruslah berbenah. Jangan sampai emosi menghadapi masalah. Terus kepala dingin kayak saya nih, kalau kritik ya kan, dengan santai ya kan. Barangkali kalau ada yang saya tidak sukai, saya ngomong yang apa adanya, dengan hati yang tenang, slow gitu kan. Oke ya, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Saya Reverdianto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.